بالتوجيه بمحيط عبد الله بن خليفه لتهدئه الديربي القاسوي بامتياز ان شاء الله Laporan terkini supporter timnas Indonesia di Jeddah. Media Arab Saudi mengaku heran kenapa supporter timnas bisa lebih banyak daripada fans Arab Saudi. FIFA resmi menunjuk laga Indonesia kontra Arab Saudi menjadi laga paling banyak ditunggu para pecinta sepak bola dunia di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Martin Paes starter. Inilah formasi Indonesia kontra Arab Saudi dini hari nanti, serta beberapa berita timnas Indonesia malam ini. Selengkapnya hanya di Kiko Football. FIFA menyatakan pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi sebagai satu dari 5 laga yang paling menarik untuk disaksikan di matchday pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia kali ini menghadapi timnas Arab Saudi pada Jumat dini hari nanti. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan bahwa laga kontra Arab Saudi akan berjalan sangat sulit untuk pasukannya. Meski demikian, dia ingin anak asuhannya untuk tidak menyerah dan memberikan seluruh kemampuan terbaiknya di laga nanti. Terkait tekanan besar yang bakal dihadapi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, dia meminta kepada pemainnya untuk menikmati setiap momennya. Kita memang berada di grup yang paling sulit, tetapi kita tidak akan menyerah. Ketimbang memikirkan tekanan besar untuk saya dan tim, saya lebih memilih menikmati momen ini dan berusaha memberikan yang terbaik. Kami bersepakat ingin menunjukkan yang terbaik di laga nanti, kata Sintayong. Jelang laga ini, FIFA mencantumkan timnas Indonesia melawan Arab Saudi menjadi salah satu pertandingan yang menarik untuk disaksikan. Rekor pertemuan pun disorot oleh FIFA. Sepanjang sejarah, sudah 12 kali keduanya bertemu, dan 11 diantaranya dimenangkan oleh Arab Saudi. Hasil terbaik yang pernah diraih oleh skuad Garuda dari The Green Falcon terjadi pada tanggal 7 Oktober 2011 lalu, ketika laga berakhir imbang tanpa gol. Indonesia belum pernah melaju sejauh ini sebelumnya, sehingga mencapai babak ketiga kualifikasi Asia merupakan pencapaian baru bagi tim tersebut. Tidak mengherankan jika Garuda akan mencoba mengakhiri rekor tersebut, tulis FIFA. Salah satu media lokal Arab Saudi bongkar taktik yang bakal dipakai pelatih Roberto Mancini saat menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertanding di King Abdullah Sports City dini hari nanti, laga ini bisa dibilang cukup berat buat timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda harus tampil di markas lawan yang diprediksi bakal penuh dengan supporter tim tuan rumah. Selain itu, Arab Saudi juga sedang dalam tren positif setelah cuma sekali kalah dari 11 pertandingan sepanjang tahun ini. Meskipun berat, namun tetap ada celah buat timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atau minimal mencuri poin dari Arab Saudi. Salah satunya adalah dengan mengantisipasi gaya bermain Arab Saudi yang telah dibocorkan media lokal jelang menghadapi timnas Indonesia. Dikutip dari Al Riyadiyah, disebutkan bahwa Roberto Mancini sebagai pelatih Arab Saudi akan memaksimalkan umpan-umpan silang untuk mencetak gol. Dengan mengetahui gaya bermain Arab Saudi, para pemain timnas Indonesia terutama di lini belakang bisa mengantisipasi serangan tim tuan rumah. Bermain umpan silang yang bakal diperagakan Arab Saudi diprediksi bisa dihentikan jika timnas Indonesia dapat menutup aliran bola ke sisi sayap. Selain itu, barisan bek juga harus siap menyapu bola ketika crossing ataupun umpan pendek lepaskan ke depan kotak penalti. Para kiper termasuk Martin Paes yang bisa diturunkan juga wajib berjuang keras menghentikan bola-bola atas di depan gawang yang kemungkinan bakal menjadi senjata rahasia Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong diprediksi akan melakukan 2 perubahan dalam susunan pemainnya ketika menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Pelatih Sintayong telah memanggil 26 pemain untuk 2 pertandingan yang akan digelar pada bulan September ini. Ada sejumlah perubahan dalam skuad tersebut dibandingkan dengan skuad terakhir yang dibawa olehnya untuk 2 pertandingan di bulan Juni lalu.
Perubahan pun diharapkan terjadi dalam susunan pemain awal ketika timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dibandingkan dengan partai terakhir kontra Filipina pada tanggal 11 Juni 2024 lalu. Pelatih Sintayong diperkirakan akan melakukan 2 perubahan dalam susunan pemain tersebut demi meramu tim terbaik yang bisa menghentikan Arab Saudi. Satu hal yang pasti adalah Justin Hubner yang menjadi starter kontra Filipina tidak akan tersedia di pertandingan kontra Arab Saudi. Sebab bek Wolverhampton Wanderers tersebut menerima kartu kuning pada pertandingan di GBK 3 bulan yang lalu dan terpaksa harus absen karena akumulasi kartu. Itu adalah salah satu perubahan dalam susunan pemain yang pasti dilakukan Sintayong untuk laga kontra Arab Saudi. Ketidakhadiran Hubner kemungkinan bakal ditutupi oleh Sandy Walsh yang sering dimainkan sebagai bek tengah oleh Sintayong meskipun dia merupakan seorang bek kanan. Sedangkan satu perubahan lain dalam line up yang bisa terjadi kontra Arab Saudi adalah di bawah mistar gawang. Pada pertandingan kontra Filipina, Hernando Ari menjadi starter seperti yang terjadi pada laga-laga terdahulu yang dilakoni oleh timnas Indonesia. Namun pada pertandingan kontra Arab Saudi nanti, Sintayong sudah bisa memainkan kiper barunya, yakni Martin Paes, yang telah mendapatkan izin dari FIFA untuk berganti federasi. Dengan kepastian tersebut, maka Sintayong pun diharapkan memainkannya sebagai starter. Praktis akan melakukan 2 perubahan dalam line up timnas Indonesia dibandingkan laga kontra Filipina. Jadi 2 perubahan yang akan dilakukan olehnya adalah dengan mengganti Hernando Ari dan Justin Hubner dengan Sandy Walsh dan juga Martin Paes. Sedangkan untuk posisi lainnya, Sintayong diperkirakan masih akan mengandalkan nama-nama yang sama seperti ketika menghadapi timnas Filipina. Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi kiper ada nama Martin Paes. Lini belakang ada nama Sandy Walsh, J.I. Jess, Rizky Ridho, dan Asnawi Mangkualam. Posisi tengah ada nama Tom Haye, Nathan Joaon, dan juga Calvin Verdong. Marcelino Ferdinand, Rafael Stroy, Ragnar Oratmangun akan menjadi trisula skuad Garuda pada laga dini hari nanti. Di sisi lain, jelang laga kontra Arab Saudi dini hari nanti, timnas Garuda dipastikan akan disokong penuh supporternya di Stadion King Abdullah Sports City. Seperti berita yang telah disampaikan siang tadi bahwa tiket khusus untuk supporter timnas Indonesia telah habis terjual, bahkan masih kurang. Bahkan supporter timnas yang berada di Jeddah harus rebutan tiket milik fans Arab Saudi karena kurangnya stok tiket untuk tim tamu. Saat ini terlihat para supporter Merah Putih telah ramai mendatangi Stadion King Abdullah Sports City untuk memberikan dukungannya kepada skuad Garuda asuhan Sintayong. Mereka pun terlihat datang lebih awal agar bisa menyapa para pemain timnas Indonesia di stadion. Media-media Arab Saudi pun mengaku keheranan terkait menjaburnya supporter Indonesia di setiap pertandingan skuad Garuda. Pasalnya jarak yang begitu jauh antara Indonesia dengan Arab Saudi yang tidak menjadi penghalang bagi para supporter untuk datang memberikan dukungannya kepada Sintayong dan anak asuhannya. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia malam ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.